podcast. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Sobat Podcast, gua Dias Bintang Ramadan, host kalian hari ini. Podcast pertama dari kelompok 2 ini bakal ngobrolin tema yang seru banget, film genre horor Indonesia dan dampaknya. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, gue mau nanya dulu nih ke dua narasumber kece kita. Ada Niko Andika sebagai penggemar berat film horor Indonesia, dan Noval Rizky yang punya pandangan kritis soal genre ini, tapi tetap cinta film tanah air. Halo Niko dan Noval, gimana kabarnya? Halo guys, kabar gue baik. Sama, gue juga kabar gue baik. Mari kita langsung bahas ya bro. Asik. Sebelum kita mulai diskusi serius, gue mau tanya iseng dulu nih. Kalian pernah nggak ngalamin kejadian horor yang benar-benar kayak di film gitu? Cerita dulu dong, biar kita makin masuk gitu ke vibes-nya. Kalau gue ya, waktu 2013 atau 2014. Jadi gue dulu tuh pernah kayak mimpi, tapi jadi kenyataan gitu ke bawah. Gue pernah di tidur gue waktu itu tuh gue mimpi gue, saudara gue, sepupu sama almarhum kakak gue. Jadi waktu itu tuh posisinya gue disuruh sama almarhum kakak gue buat buang sampah gitu. Kayak buang sampah keluar, agak jauh dari rumah. Nah pas gue berkendara gitu, ngelewatin jalan mau ke tempat pembuangan sampah ini, gue ngelihat pas lagi di jalan, gue ngelihat sepupu gue di pinggir jalan. Nah di situ gue udah mulai heran kayak, nah, dia ngapain di sini? Perasaan tadi dia di rumah gitu sama almarhum kakak gue kan. Nah habis itu, tapi gue cuek di situ. Terus gue tetap ke tujuan gue buat buang sampah. Karena kan gue udah malam tuh, gue disuruh. Pas gue datang ke tempat pembuangan sampah, ada dia lagi di situ. Dan gue makin heran, dan gue tanya. Di situ gue mulai nanya kayak, lu ngapain di sini gitu? Udah malam nih. Tadi perasaan lu di rumah, terus lu ngapain di pinggir jalan? Gue nanya kayak gitu, tapi tetap didiemin. Nah karena didiemin gue heran dong. Terus akhirnya gue balik ke rumah, sampai rumah gue ketok buka pintu. Sudah buka pintu, nah pas di bawah kok ada dia lagi gitu, tapi kakak gue nggak ada. Terus dia doang di situ kata gue. Nah dia ada di mana-mana, perasaan pas gue naik ke atas, lah malah ada dia, ada dua orang gitu, kayak dua orang di depan pintu kamar, ada dua orang gitu sekaligus. Nah sepupu gue ini ya gitu kelihatannya jadi ada dua. Pas gue ngida aja gitu, mikir kayak oh udah nggak beres nih, pasti ini ada salah satu nih aneh. Gue bilang kayak, berubah lu setan kan, gue begitu loh. Bisa gue ya? Iya gue ngide dan kayak gitu. Di situ tiba-tiba ya langsung hilang salah satunya yang wujud aslinya kelihatan. Nah tiba-tiba yang setan ini muncul ke belakang gue kayak nyakar punggung gue gitu. Dan kagetnya gue pas bangun, langsung kebangun gitu. Pas gue nanya kok punggung gue perih gitu, pas gue bener ternyata tercakar gitu. Horornya di situ aja tuh, gue bingung kenapa dari mimpi bener ke bawah gitu sampai pas gue bangun. Itu sih kalau gue. Ay, beribad cerita Niko ya. Itu cerita kayak film-film apa ya, kayak film yang Insidious atau film apa gitu yang tayang di luar. Nah sebelum dilanjut sama Dias, gue juga ada nih cerita horor yang gue lupa sih berapa, tapi di umur gue yang ke 6 tahun sih kayaknya, seingat gue nih. Kasih tahu Pak. Kasih tahu aja. Jadi ya ceritanya kayak gimana ya, pokoknya tuh di minggu hari apa Sabtu pagi hari gitu pokoknya. Itu tuh gue masih kecil lah, ya masih kecil sih kan 6 tahun ya. Jadi ya di cerita tuh gue nggak tahu gue lagi ngapain, tapi gue masih ingat nih di minggu pagi tuh gue lagi nonton kartun nih di film. Jadi posisinya nonton tuh gue tiduran di kasur yang di bawah kiri itu yang ada dulu udah lihat itu, di atas itu ada TV di sini nih. Nah posisinya lagi kayak gitu, posisi horornya tuh kedua orang tua gue tuh lagi nggak di dalam rumah, lagi di luaran nih, lagi ngobrol sama tetangga. Nah pas gue lagi di momen asik nih nonton, lagi nonton SpongeBob atau apa lagi tuh, tiba-tiba dari arah belakang pas gue tiduran tuh ada bledep suara langkah kaki, yang dimana gue pikir ini paling kalau nggak orang tua gue ya abang gue lah. Tapi ya gue masih ingat abang-abang gue tuh lagi nggak di rumah, lagi pergi main. Nah pas itu gue nggak curiga sih yang di suara belakang tuh apa, tapi lama-lama tuh suara makin lama makin kenceng ke arah dapur. Sebelum itu dapur tuh berubah jadi kamar tidur gue yang sekarang. Nah makin lama nih makin kenceng. Akhirnya gue coba berani diri ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Ya udah gue coba keluar deh ke rumah, kali aja mak gue nih dari dapur keluar pergi ke depan rumah nih.
Pas sudah buka pintu ruang tamu, mama bapak gue masih ngobrol. Gue tanyain, "Ma, tadi mama bapak tadi ke belakang ya? Soalnya suaranya kenceng banget." Tapi mama bapak nggak jawab, cuma bilang, "Siapa? Orang nggak ada siapa, orang nggak ke belakang, orang lagi ngobrol sih ngobrol." Nah, di situ gue panik soalnya mama bapak di depan, di belakang ada suara masih suara langkah kaki gitu. Lah, terus siapa itu? Itu sih cerita momen horor gue pas masih kecil yang masih kebayang sampai sekarang. Soalnya misterius sekali itu suara, masih suka-suka muncul. Oke. Sebelum kita makin melenceng, nih kita balik lagi yuk ke topik utama. Oke, gue mau nanya, film horor nih udah lama banget jadi bagian dari perfilman Indonesia. Menurut kalian kenapa sih genre ini bisa bertahan selama itu? Kalau menurut gua, ini karena film horor itu udah melekat jadi budaya kita ya. Jadi cerita-cerita mistis yang ada di mana-mana, mulai dari desa sampai ke kota. Jadi wajar aja ya kalau genre ini tuh terus eksis. Apalagi kayak film yang baru-baru keluar kayak Jalangkung atau Pengabdi Setan, itu tuh juga bisa filmnya itu bisa kayak ngumpulin dari berbagai genre lain gitu. Ya, gue juga setuju nih sama pendapatnya Niko, walau itu relevan. Tapi ya disitulah titik masalahnya. Yang dimana tuh kita bakal cuman jadi terlalu nyaman aja sama cerita mistis. Yang padahal menurut gue doang nih, ya kita juga bisa banget nih buat ekspor mitos modern ataupun genre lain yang seperti fiksi ilmiah yang kalau dikenal di bahasa Inggris itu science fiction, yang dimana kalau cuman kayak gini-gini aja ya industri film kita nggak bakal berkembang nih ya, soalnya produser ataupun rumah produksinya nih cuman bakal melihat genre horor tuh sebagai ladang uang, ladang cuan lah, yang kalian tahu lah berapa banyak film horor tuh laris karena premis-premis kita yang cuman gitu-gitu aja. Menurut gua ya, itu menurut gua. Yang dimana nih, menurut gua Indonesia tuh punya potensi gede banget untuk genre lain seperti aksi, misteri, ataupun komedi, Dias. Setuju banget sih. Horor itu udah kayak makanan sehari-hari orang Indonesia kan. Deket banget sama budaya mistis kita. Tapi gue juga ngerti maksud Nopal, kalau fokus di horor terus ya kita kayak nggak bakal maju-maju. Harusnya sih bisa kayak explore gitu ke genre lain yang lebih kembang gitu. Yoi. Oke, jadi horor emang punya daya tarik yang kuat ya. Tapi kalau kita terus-terusan fokus di horor, bisa jadi genre lain malah terpinggirkan gitu. Gimana menurut kalian? Ada nggak sih dampaknya ke perkembangan industri film kita? Kalau menurut gue sih nggak masalah ya, sama horor masih laku dan bisa buka pintu buat sinias baru. Kenapa enggak? Lagian horor tuh bisa berkembang terus. Film tuh kayak Pengabdi Setan kan udah mungkin nunjukin kalau horor tuh bisa punya nilai lebih, bukan cuma sekedar bikin penonton takut. Yoi. Ya sama seperti Niko bilang, gue tuh juga setuju. Tapi ya sebagai orang yang kontra, itu juga kalau cuman gunain horor-horor aja, ya genre lain tuh bakalan nggak kepake nih. Yang dimana genre seperti drama ataupun science fiction tuh juga punya potensi besar. Lihat aja film seperti Gundala, salah satu film superhero yang baru lagi nih yang muncul, yang bisa diterima dengan baik untuk penonton-penonton, baik dari anak-anak sampai orang tua, yang bahkan bisa masuk ke festival internasional. Kenapa kita nggak lebih berani aja gitu buat nyoba hal baru seperti ini selain horor ya? Menarik sih ya. Tapi gue juga ngeliatnya kayak kalau horor terus-terusan, kenapa produser nggak coba masuk ke genre lain gitu? Tapi emang kadang produser lebih milih aman dengan genre yang udah pasti laku. Iya sih, itu kenyataan. Tapi kalau kita nggak coba, gimana kita tahu itu film sukses atau enggaknya? Film horor tuh udah jadi bagian dari kultur kita. Lagian, produser kan bisa lihat potensi keuntungan dulu. Dan horor tuh masih jadi andalan menurut gua. Ya bener sih apa yang Bro Niko nih katakan ya. Tapi ya kalau cuman gitu-gitu aja ya kita bakalan stuck nggak sih? Ya penonton apa nggak bosen nih? Pasti ada aja nih penonton yang mulai cari variasi film seperti film-film luar yang mungkin lagi mentereng sekarang tuh drakor yang banyak-banyak genrenya. Yang juga yang kalau kita cuma ngandelin film horor ya lama-lama orang luar tuh bukan orang luar,
orang kita tuh bakal lebih suka film luar yang lebih variatif, yang banyak genrenya. Wah, tapi bener sih, kadang produser lebih milih yang aman. Tapi kalau terus kayak gitu, industri film kita nggak bakalan berkembang gitu. Jadi gimana nih? Harusnya produser lebih berani. Gue sih nggak setuju ya kalau dibilang klise. Justru pada cerita yang udah ada itu karena penonton suka, kayak hantu sekolah gitu, terus rumah angker, atau ritual mistis. Kalau udah pasti laku, ya kenapa harus diubah gitu? Intinya, selama bisa masih bikin penonton takut, berarti jalan ceritanya pasti berhasil kan? Ada benarnya juga yang seperti bukan, maksud saya tuh bener, bukan bener sih, tapi ya bro gini, kalau kita cuma terus-terusan gini-gini aja, apa nggak bakal bosan nih penonton kita? Yang dimana penonton pasti udah lumayan pinter nih, mereka pasti pengen cerita yang lebih fresh, yang lebih banyak lah cerita-ceritanya, udah ngandelin itu aja yang ritual mistis, terus apa, rumah angker itu, atau nggak sekolah terkutuk atau apapun itu. Yang dimana tuh contoh filmnya tuh kayak film Pengabdi Setan nih, itu nggak cuma ngandelin jump scare, tapi atmosfer dan aura tuh sangatlah kuat menurut gua. Yang dimana kalau kita cuma pakai formula yang sama yang dikatakan Bro Niko ini, pasti orang bakal skip nih buat film horor Indonesia. Ada benarnya juga sih. Kalau polanya sama terus ya kayak ngulang PR doang, nggak ada inovasi gitu. Tapi di sisi lain kalau penonton emang masih suka, apa produser perlu terlalu repot bikin hal baru? Ya jelas lah, kalau masih laku kenapa enggak? Apalagi kalau dibilang klise itu sebenarnya udah jadi ciri khas horor kita. Sebentar, saya minum dulu. Boleh. Oke. Ya gini nih, justru itu yang harus kita ubah. Yang jangan sampai horor Indonesia tuh cuma dikenal karena jumpscare yang murahan. Jumpscare itu murahan. Yang dimana kita perlu yang lebih keren lah, lebih berkelas. Kalau enggak ya orang cuma bakal nonton film horor luar kayak film The Conjuring yang kayaknya bakal keluar lagi, ataupun film Hereditary, salah satu film luar yang lumayan serem sih menurut gue. Setuju sih, tapi gue penasaran, kalau horor aja bisa sebesar ini, kenapa genre lain kayak action atau komedi susah banget buat ngegas di industri perfilman kita? Apa karena penonton Indonesia nggak tertarik atau gimana tuh? Kalau gua rasa sih karena horor itu lebih gampang dan relate sama orang Indonesia ya. Takut kan universal ya, siapa aja bisa ngerasain. Tapi kalau aksi itu butuh biaya yang gede banget, dari efek, stunt sampai alat-alatnya itu. Jadi produser kan pasti lebih milih yang murah dan pasti balik modal kayak horor. Itu sih cuma alasan basi ya Mas Niko. Yang dimana kalau produser mau invest nih di genre lain, hasilnya juga bisa gede kok. Ya kita ambil contohnya tuh film Gundala, film genre superhero yang baru lagi muncul di Indonesia yang digarap serius. Ataupun film komedi nih, kayak bisa saya rekomendasikan sih film Agak Lain yang menjadi film terlaris di Indonesia di tahun 2024 nih, dengan total yang saya terakhir lihat sih 9 juta lebih. Nah dimana kalian tau lah, BNN dan itu jadi manusia silver di IG-nya karena sesuai janji mereka. Kalau film mereka bisa mencapai, film penonton saya lupa pas itu, tapi pokoknya udah nyampe 4 juta lebih tuh, mereka bakal jadi manusia silver, kecuali satu orang yang jadi manusia emas. Jadi ya sebenarnya tuh nggak ada alasan sih buat genre lain nggak bisa berkembang. Ini cuma soal keberanian aja sih menurut gua dari produser ataupun rumah produksi. Oh, jadi masalah di budget sama keberanian ya? Asik. Tapi gue masih penasaran nih, kalau horor terus-terusan mendominasi, menurut kalian ini baik nggak sih buat industri film Indonesia secara keseluruhan? Menurut gua sih oke-oke aja ya. Horor itu genre yang paling gampang ngasih untung. Apalagi sekarang udah ada kayak platform streaming gitu. Nah itu tuh bisa jadi apa ya, kayak film horor bisa lebih gampang gitu dikenal sama orang luar gitu. Kalau terus berkembang kenapa enggak tuh? Kalau terus berkembang ya. Tapi ya menurut gue kalau yang ini gue nggak sepakat buat Niko ini.
Yang dimana kalau kita cuma fokus ke horor doang nih, ya industri kita industri kita tuh nggak bakal kreatif lah, yang nggak ada variasinya, nggak ada eksplorasi yang mendalam tentang alur ceritanya. Yang dimana kalau kita pengen banget nih bersaing di pasar internasional, ya produsernya ya harus lebih berani lah buat ambil resiko untuk genre lain juga, untuk ngambil genre lain juga yang nggak cuman horor melulu, horor itu aja. Ya betul. Jadi horor itu kayak pedang bermata dua ya. Di satu sisi untung gede, tapi di sisi lain juga bikin genre lain ketutupan. Nah, kalau soal audiens nih, menurut kalian gimana? Penonton Indonesia emang benar-benar suka horor atau mereka sebenarnya juga bosen gitu? Kalau audiens sih kita sih masih mayoritas suka horor ya. Itu udah fakta. Cerita mistis tuh udah kayak bagian dari kehidupan kita sehari-hari aja gitu. Selama demand-nya masih ada, ya pasti produser bakal terus bikin gitu. Sesimpel mungkin gitu. Iya, simpel banget sih. Tapi ya gue sekali lagi gak sepenuhnya setuju untuk alasan itu Mas Diko, yang dimana memang masih banyak nih yang suka, tapi ya sekarang juga pasti udah mulai banyak nih yang merasa bosan sama cerita yang gitu-gitu aja. Apalagi kalau film luar nih film luar nih malah masuk dengan genre-genre yang lebih variatif, yang bisa bikin penonton kita malah pindah ke film luar. Iya sih, kalau nggak ada inovasi penonton juga ya bisa kabur. Makanya biar nggak terus-terusan stuck di horor, gimana nih caranya kita mendorong genre lain biar lebih berkembang? Gimana ya? Menurut gue tuh kita bisa mulai dari horor dulu. Jadi horor itu banyak kayak pintu buat sinias baru untuk coba-coba. Setelah mereka paham industri, baru deh kayak dia tuh mulai explore ke genre-genre baru. Nah, yang lain tuh yang penting dukung dulu film Indonesianya, apapun itu genrenya. Gue sih itu sih. Nah, kalau yang ini gue sih setuju sih sama Niko. Tapi ya nggak cukup sampai di situ. Produser juga harus berani ambil resiko untuk invest di genre yang berbeda. Misal ya seperti yang gue bilang sebelumnya, Gundala ataupun Naga lain itu, yang menjadi bukti kalau genre selain horor ini juga bisa sukses kalau digarapnya sangat serius. Gue setuju banget sama kalian. Jadi intinya kita perlu support semua genre biar perfilman Indonesia makin berwarna dan nggak monoton gitu. Semoga kedepannya film Indonesia nggak cuma laris di dalam negeri, tapi juga mendunia. Amin banget gak sih? Amin banget sih bro. Semoga film horor kita tetap eksis ya. Tapi genre lain juga dong, jangan genre horor aja. Ya gue setuju. Mari kita bikin film Indonesia itu makin keren dan nggak kalah sama film luar. Yap, terima kasih banget buat Niko dan Novel atas diskusi yang sangat seru hari ini. Kita udah membahas banyak hal, mulai dari kenapa horor bisa mendominasi sampai gimana caranya biar genre lain juga bisa bersinar di industri film Indonesia. Semoga obrolan ini nggak cuma jadi insight buat kita semua, tapi juga memotivasi sineas muda dan produser buat terus berkarya. Dan buat sobat podcast yang dengerin, jangan lupa dukung film Indonesia apapun genrenya. Karena siapa lagi yang bisa ngebanggain karya lokal kalau bukan kita sendiri. Sekali lagi makasih banyak buat narasumber kita hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat Niko dan Eva. Oke, gue Dias Minta Ramadan pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Keep supporting local creativity and remember, Indonesia bisa lebih keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.